Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang pandangan Islam tentang pentingnya sholat. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adit Prastio dengan NIM 44240595 dari kelas 442A05. Oke, baik, pengertian sholat. Sholat secara umum adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Secara bahasa, sholat berarti doa atau meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan rukun iman yang kedua. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat iman, dan mendapatkan keberkahan hidup. Sholat juga mencegah perbuatan keji dan munkar. Pentingnya sholat antara lain adalah sholat sangat penting karena menjadi tiang agama Islam, sarana komunikasi dengan Allah, dan penghapusan dosa. Sholat juga membantu mencegah perbuatan keji dan munkar, serta membawa ketenangan dalam hati. Oke, baik, mungkin saya ingin menjelaskan tentang beberapa dalil, yaitu yang berkaitan dengan sholat. Mungkin saya akan menjelaskan 6 dalil saja, dan meringkasnya, yaitu dalil yang pertama adalah sholat adalah tiang agama. Dalam Islam, diibaratkan sebagai tiang dari bangunan agama. Jika tiang ini roboh, maka bangunan seorang Islam pun runtuh. Ibaratkan rumah dengan pondasi yang tidak kuat, maka rumah tersebut akan roboh. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, "As-sholatu imanu ad-din, fama aqomaha faqomat aqomaha ad-din, waman tarokaha faqomat hamada ad-din." Yang artinya adalah sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalil yang kedua yaitu tentang sholat sebagai bentuk syukur. Sholat adalah bentuk syukur yang paling nyata atas semua nikmat yang Allah beri, seperti nikmat hidup, iman, rezeki, dan perlindungan. Setiap sholat 5 waktu memiliki kriteria dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholat subuh dikaitkan dengan rasa syukur atas terbebas dari kegelapan dan nikmat cahaya siang hari. Sedangkan sholat zuhur dikaitkan dengan rasa syukur Nabi Ibrahim atas nikmat-nikmat yang telah ia terima. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Afala akunu abdan sayukro." Artinya yaitu, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan Nabi Muhammad ketika ditanya kenapa beliau rajin sholat. Dalil selanjutnya yaitu sholat pembeda muslim dan kafir. Sholat adalah tanda keislaman seseorang. Jika ia tidak sholat karena menolak kewajiban, para ulama sepakat ia jatuh dalam kekufuran. Kekufuran dalam konteks agama Islam adalah suatu keadaan di mana seseorang menolak atau mengingkari kebenaran, khususnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya. Secara bahasa, kufur berasal dari kata kafara, yang berarti menutupi atau menyembunyikan dan ingkar. Kekufuran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindak mengakui wujud Allah hingga menolak perintahnya. Adapun hadis yang menyebutkan kekufuran yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Al-hadu alazi baina wa bainahu as-sholah, faman tarokafa fakodat kafar." Yang artinya yaitu perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud.
Selanjutnya yaitu sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap. Jika sholat seseorang baik, maka baik pula seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Adapun hadis yang berbunyi, Inna awala maya wishabu bihal abdu yaumal kiamati min amalin as-sholah. Artinya adalah sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisap dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalil yang selanjutnya yaitu sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan hanya ritual, tapi alat pendidikan moral. Orang yang konsisten sholatnya akan dijaga dari keburukan dan maksiat. Sholat memiliki peran penting dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Nabut ayat 45, yaitu yang berbunyi, Inna as-sholata tanha anil fasyahi wal munkar. Artinya adalah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Itu hadis yang terakhir, salat wajib dikerjakan tepat waktu. Salat punya waktu tertentu. Muslim wajib menjaga waktunya sebagai bukti komitmen kepada Allah. Memiliki banyak keutamaan seperti mendapatkan rahmat Allah, ketenangan hati, dan balasan surga. Salat tepat waktu juga merupakan bukti keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang berbunyi, Inna as-sholata kanat alamul minna kitaban makuta, yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Adapun Allah lebih mencintai sholat tepat waktu daripada berbakti pada orang tua atau berjihad. Allah menjanjikan surga bagi hamba yang sering mengerjakan sholat tepat waktu. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di ketidaksengajaan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.